kita akan mulai beribadah kita dengan satu pujian doa mengubah segala sesuatu. Terima
bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini kita masih boleh datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru, ya, walaupun masih di akhir bulan. Namun ini masih tahun baru karena masih bulan Januari. Ya, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat, ya saya ucapkan selamat tahun baru ya. Dan mari kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan pujian Dialah Alfa dan Omega. Mari kita bersyukur kepada Dia dan mengagungkan Dia. Bersyukur
bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, baik kehidupan jasmani maupun rohani Tuhan, yang sudah Engkau sediakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah mengagungkan Engkau, untuk datang mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, dan Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau yang menyertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berkati seluruh rangkaian ibadah kami, dan kami serahkan ibadah kami dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut memuliakan Dia, kita patut mengagungkan Dia, sebab kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Allah itu baik. pujian kita dengan pujian kecaplah dan lihatlah
Dia mengasihi kita, Dia mengerti setiap pergumulan kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau dengarkan firman Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Dan kita mau lebih dalam lagi menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan Ajarku Berharap. Ajarku
surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kembali datang kepada Engkau Tuhan, menghadap hadirat-Mu. Kami sudah memuji-muji Tuhan, mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan setiap pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau sebagai ungkapan hati kami, pengagungan kami, pujian kami kepada Engkau, kiranya Tuhan berkenan dan menerima setiap pujian kami. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, dengan rendah hati kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati pemberitaan ini dari awal sampai akhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, kuasa-kuasa lain Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan semuanya Tuhan. Hanya kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus yang kami izinkan untuk menguasai hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita, mau memberkati kehidupan kita. Pujian demi pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan sebagai pengagungan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa memelihara kita, Tuhan yang senantiasa peduli dengan kita, Tuhan yang senantiasa memimpin kita sampai kita ada sampai saat ini, dan kita juga percaya Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini satu renungan yang Tuhan tetapkan di dalam ibadah kita berkaitan dengan sikap hati dalam doa yang dibenarkan Allah. Sikap hati dalam doa yang dibenarkan Allah. Ini adalah topik atau tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, berkaitan dengan sikap hati kita. Ketika kita datang di rumah Tuhan, kita memiliki satu sikap yang benar ketika kita datang kepada Tuhan. Dan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah ayat-ayat yang seringkali kita dengarkan, tetapi saya melihat ketika Tuhan mau berbicara lagi kepada kita, itu artinya Tuhan sangat peduli dan sangat memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita memiliki sikap yang benar ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita terlebih dahulu akan membaca di dalam Lukas pasal 18. Ada dua bagian dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, tapi kita baca terlebih dahulu sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan Kak. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman ini? Terima kasih. Nah, ayat ini sangat jelas kepada kita berkaitan dengan satu nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Di ayat yang pertama dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, untuk menekankan, untuk memberikan suatu keterangan yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menekankan kepada mereka untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketika saya kembali merenungkan firman Tuhan ini, saya bertanya dalam hati, kenapa Tuhan perlu menekankan ini? Kenapa Tuhan perlu untuk memberikan suatu perumpamaan kepada para murid ini, supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Saya coba memahami ayat ini. Tentu ketika Tuhan menekankan sesuatu, ini sesuatu hal satu penting sekali. Dan yang kedua, ketika ini ditekankan lagi, itu berarti ada suatu kemungkinan murid-muridnya akan mengalami kejenuhan di dalam mereka berdoa. Sehingga perlu untuk ditekankan kembali, diingatkan kembali, supaya murid-muridnya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya melihat dalam beberapa terjemahannya mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dikatakan berdoa dengan tidak putus asa. Berdoa dengan tidak putus pengharapan. Dari pengertian itu saya melihat bahwa kenapa Tuhan menekankan ini? Karena bisa saja murid-muridnya berdoa, tetapi kemudian mereka menjadi jemu, mereka menjadi putus asa. Mungkin mereka juga berdoa tapi sudah kehilangan pengharapan. Mungkin karena doanya tidak dijawab-jawab, doanya belum dijawab, atau doanya memang tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga seseorang atau murid-muridnya bisa menjadi jemu ketika berdoa. Dan saya coba melihat dalam diri saya sendiri, ya, adakah kejemuan itu di dalam saya berdoa? Kalau jemu-jemu ini artinya jemu itu sudah tidak mau lagi, bosan. Saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jemu itu artinya dia sudah tidak mau lagi. Wah, nggak mau berdoa lagi. Bosan berdoa. Tetapi pertanyaannya bagi saya, kenapa seseorang bisa jemu dan bisa bosan, bahkan bisa tidak berpengharapan lagi di dalam doanya? Berdoa tapi hilang pengharapan, putus asa. Dan Tuhan mau murid-muridnya supaya tetap memiliki pengharapan di dalam mereka, menjalani kehidupan mereka di dalam doa-doa mereka. Karena dikatakan doa itu di ayat yang ke 7 dikatakan, yaitu berseru siang malam, berseru kepadanya. Jadi doa ini sifatnya terus menerus, siang malam. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam berseru. Jadi doa ini, doanya sifatnya terus menerus, siang malam. Dan kalau kejadian seperti ini bisa ada kemungkinan seseorang bisa bosan, bisa tidak mau berdoa lagi. Bahkan juga dia berdoa tapi sudah tidak punya pengharapan.
Nah, saya coba melihat hal ini sesuatu hal yang mungkin juga kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam doa-doa kita, di dalam kita datang kepada Tuhan siang dan malam. Apa yang kita serukan kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, doa seperti apa siang malam? Kalau kita berbicara doa, apakah doa yang dimaksudkan di sini adalah ibadah doa seperti Selasa 1 jam kita berdoa, atau ibadah doa pagi, doa malam yang biasa kita lakukan, atau mungkin ada doa-doa lain. Tapi di sini doa yang dimaksudkan adalah siang dan malam. Siang malam. Saya melihat bahwa doa ini berarti bukan hanya sekedar satu doa khusus di mana kita duduk di kaki Tuhan dan akhirnya 1 jam, ada yang berdoa 5 menit, 10 menit, ada yang sampai berjam-jam, ya. Tetapi ini siang malam, tidak henti-hentinya bagi orang-orang pilihan Tuhan. Siang malam, artinya doa itu terus menerus. Tetapi di dalam doa ini saya melihat bukan hanya doa, walaupun satu perumpamaan yang diberikan seorang janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim itu, ya, meminta keadilan, meminta pertolongan dalam perumpamaan itu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mengharapkan kita, orang-orang pilihannya, dan waktu itu adalah murid-muridnya, supaya mereka siang malam berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka tidak pernah putus harapan kepada Tuhan. Di dalam setiap hari-hari yang mereka jalani, mereka menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya dalam ibadah khusus seperti ini, ya, ibadah minggu raya, dan nanti ibadah PA, ibadah doa, ya, tetapi siang malam ada suatu komunikasi yang terus menerus dengan Tuhan. Maka diingatkan supaya jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan menjadi putus asa ketika kita berdoa dan berdoa. Mungkin kita belum mendengarkan, belum menerima jawaban itu. Saya harus katakan kepada kita bahwa Alkitab ini memberikan kita suatu penjelasan yang menyeluruh mengenai doa. Saya membaca bahwa doa itu, yang menjawab doa itu adalah Tuhan. Dan Tuhan bisa menjawab doa kita dengan secepat-cepatnya. Tuhan bisa melakukan itu. Kita berdoa dan jadi. Tuhan juga bisa menjawab doa kita dengan menunggu waktunya Tuhan, sesuai waktunya Tuhan, dan akhirnya kita bisa terima itu. Tetapi Tuhan juga bisa menjawab doa kita dengan tidak menjawab, dengan tidak memberikan apa yang kita minta. Nah, saya coba melihat hal itu. Artinya dalam 3 hal ini, mari kita melihat bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan karena doa kita maka Tuhan menjawab kita. Memang kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita harus melihat keseluruhan dari Alkitab ini. Karena saya sendiri juga percaya kepada seluruh Alkitab ini, tapi jangan kita hanya melihat dari satu bagian saja. Karena seringkali kalau kita diajar untuk berdoa dan kita mendengar mengenai doa, selalu ditekankan bahwa doa itu pasti dijawab. Selalu ditekankan bahwa kalau punya iman maka doa pasti dijawab. Bahkan orang mengkhotbahkan, ya, kita harus menggoncang surga itu supaya Tuhan menjawab doa kita. Kita harus paksa Tuhan, seakan-akan begitu. Seakan-akan iman kita ini harus. Memang di dalam Alkitab ada yang beriman seperti Elia. Karena Elia berdoa maka doanya langsung dijawab. Dia mendoakan supaya hujan turun,
hujan turun. Tetapi di sisi lain kita melihat ada juga doa-doa yang dijawab oleh Tuhan sesuai waktunya Tuhan. Nah, ini yang perlu saya seringkan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita seimbang melihat Alkitab ini, sehingga ketika doa kita masih perlu untuk menanti jawabannya, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi putus pengharapan, dan akhirnya kita jadi malas berdoa. Nah, saya membaca di dalam Alkitab, saya menceritakan kepada kita, ini sebenarnya bukan doa, tapi ini janji yang Tuhan berikan. Tuhan janjikan kepada mereka, dan saya percaya mungkin sebelumnya mereka juga mengharapkan itu, ya. Dan Tuhan janjikan seorang keturunan. Nah, ini satu keluarga yang merindukan seorang anak, dan Tuhan, karena kondisi mereka, ya, disebutkan bahwa istrinya ini seorang yang mandul dan tidak punya anak. Lalu Tuhan menjanjikan anak kepada mereka, dan mereka menanti janji itu. Ini sesuatu yang pasti sebenarnya. Kalau doa kita masih mengharapkan sama Tuhan, tapi ini adalah suatu janji yang Tuhan berikan. Dan saya mengambil hal ini, bagaimana Tuhan menepati janjinya atau menjawab doa-doa kita melihat kisah ini. Saya baca di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini kisahnya sangat familiar bagi kita. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Silakan, Pak Glenn. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan menyanyi itu. Iya, ini kisahnya adalah mengenai janji. 10 tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji kepada Abram ketika di pasal yang ke-12 Kejadian ini, Tuhan memanggil Abraham, "Keluarlah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sana saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu ketika mendengar panggilan itu, akan menjadi bangsa yang besar, tentu mereka akan mendapatkan keturunan untuk bisa menjadi bangsa yang besar. Abram dan Sarai tidak berbantah kepada Tuhan. Mereka pergi. Ada satu pengharapan, akan menjadi bangsa yang besar, akan mendapat keturunan. Dan kita melihat dicatat oleh Alkitab di dalam perjalanan mereka itu sampai 10 tahun, disebutkan di ayat yang dibaca tadi, ayat yang ketiga, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Sudah 10 tahun janji Tuhan tidak diberikan juga. Sudah mengikuti Tuhan ini, sudah ikut panggilan Tuhan, dan menanti janji Tuhan, menanti keturunan yang Tuhan janjikan. 10 tahun Tuhan belum berikan juga. Dan kita melihat namanya Sarai, istri dari Abram. Dia sudah mulai jenuh untuk menanti. Dia sudah mulai bosan untuk menanti. Dia pikir Tuhan tidak memberikan aku anak.
Karena umurnya waktu itu ketika dia dipanggil umur 65. Kalau sudah 10 tahun berarti dia sudah 75 tahun. Abraham sudah 85 tahun. Lalu apa yang diucapkan oleh Sarah ini? Ini yang perlu kita perhatikan. Di ayat yang kedua dikatakan begini. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu. Nah, saya coba melihat hal ini. Engkau tahu. Dia sampaikan kepada suaminya, kamu tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Karena Abraham juga menanti, sama-sama menanti. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kok diam-diam saja? Biasanya begitu. Kalau sudah nggak sabar, sudah mulai habis pengharapan, habis akal menanti, nggak ada jawaban. Atau apalagi kalau sudah yang kita doakan ini, kalau ini janji, kita doakan adalah sesuatu yang urgent. Dan kita pengen jawabannya cepat. Kita mau jawabannya cepat. Yang dikatakan, engkau tahu. Mana tindakanmu? Kok nggak ada? Kok diam-diam saja? Ya, semoga istri-istri di sini tidak melakukan itu ya. Kalau mendoakan sesuatu udah sepakat sama suami, mari kita doakan sesuatu gitu ya. Dan kita berdoa sudah bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Dan dia sudah mulai ngomong, sudah mulai berbicara. Seperti kalau kita ingat ya, istri Ayub juga begitu ya. Udah, kutukilah kamu itu, ngapain bergantung lagi sama Tuhan? Tuhan tidak jawab kamu, matilah kamu gitu ya. Nah, ini sama istri ini, seperti ini. Sarah, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Wah, ini dua sasaran ini. Sasarannya suaminya, dan yang kedua adalah Tuhan. Dia bilang, Tuhan itu nggak akan memberikan. Apa lagi yang harus kita tunggu? Kita sudah menunggu 10 tahun. Saya sudah meninggalkan semua untuk mengikut Engkau. Tuhan tidak memberikan. Saya melihat kata-kata ini satu kata-kata yang di dalam keputusasaan. Kata-kata yang sudah tidak memiliki pengharapan. Seperti yang disampaikan Yesus tadi, bahwa supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus asa, dengan tidak putus pengharapan. Ini sudah putus pengharapan, kata-kata seperti ini. Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku anak, memberi aku melahirkan anak. Lalu apa yang dilakukan kalau sudah tiba pada titik di mana sudah kehilangan pengharapan, tidak lagi percaya kepada Tuhan? Lalu dia katakan begini, karena itu, dia cari solusi. Baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku mendapatkan memperoleh seorang anak. Dia cari jalan keluar sendiri, dia cari solusi sendiri. Dan seringkali kita juga manusia, ketika kepepet ya, karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita seringkali cari jalan keluar sendiri. Saya sudah berdoa sama Tuhan, sudah berdoa bertahun-tahun, Tuhan berikan aku jodoh. Wah, nggak datang-datang. Ya, koreksi diri, jangan-jangan Tuhan belum waktunya memberikan, atau Tuhan mau memberikan tapi kamu belum siap. Wah, ini. Nah, cari jalan keluar. Wah, dia bilang, jangan minta saja. Tuhan tidak memberikan, ambil hambaku ini, ambil cepat-cepat. Dan luar biasanya Abraham juga mendengarkan suara daripada istrinya. Lalu dikatakan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Dia mendengarkan. Apa yang dia dengarkan?
Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Dia mendengarkan. Dan yang kedua, ambillah hambaku ini Hagar menjadi istri. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh anak. Dia mendengarkan itu. Memang sulit kondisi seperti ini. Benar sulit. Kalau mungkin kita juga ada di dalam kondisi seperti itu, kita mungkin akan melakukan hal yang sama. Mungkin akan lebih parah lagi. Tapi ketika ini dicatat di dalam Alkitab, ini artinya ini ada sesuatu pelajaran bagi kita bahwa kita ini perlu menanti Tuhan. Apakah Tuhan lalai menepati janjinya sehingga janjinya kepada Abraham, Sarai sepertinya tertunda? Tidak. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan pada waktunya Tuhan, 25 tahun atau lebih tepatnya 15 tahun kemudian, setelah kejadian di mana Sarai memberikan Hagar, budaknya itu kepada suaminya, 15 tahun kemudian baru Tuhan memberikan keturunan. Apakah Tuhan sengaja mengulur-ulur waktu? Tidak. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan keluarganya. Bukan berarti Tuhan sudah lupa kepada janjinya 10 tahun yang lalu. Tidak. Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada kita. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah apakah kita memiliki sikap yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Karena di ayat tadi ya, di Lukas 18 ayat 7 sampai 8 bisa diulang Pak, dibaca lagi. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan mendengarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini bagian terakhir ini satu pertanyaan dari Tuhan. Mengapa ketika Tuhan menekankan betapa pentingnya mereka terus-menerus berdoa dengan tidak putus asa, siang malam berdoa, tetapi pertanyaan yang Tuhan tanyakan dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan sampai kita kehilangan iman. Saya melihat ini berkaitan dengan doa, kehidupan doa siang malam terus menerus, tidak disebutkan waktunya sampai kapan. Dan dalam setiap hari-hari yang kita lalui, adakah kita memiliki iman? Dan ketika Tuhan nanti datang, Dia melihat kita memiliki iman kepadanya. Ada orang berdoa tapi nggak punya iman. Ada orang berdoa tapi memaksa Tuhan. Itu yang disebutkan oleh Yakobus, dikatakan kamu juga mungkin berdoa, tetapi kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi di sini yang Tuhan ajarkan, saya melihat secara sederhana. Tuhan melihat kehidupan kita ini, adakah kita memiliki iman kepada Dia? Abraham, Sarai. Kenapa Tuhan sepertinya mengulur-ulur waktu sampai 25 tahun? Karena Tuhan mau supaya iman mereka terus kuat bertumbuh kepada Dia. Dia tidak mau mereka menjadi pengikutnya, sudah keluar dari kegelapan, keluar dari tanah Ur-Kasdim sebagai tempat penyembahan berhala yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang mereka ikut Tuhan, tapi menjadi orang-orang pengikut Tuhan yang imannya lemah. Tuhan tidak mau. Karena tantangan yang mereka hadapi, masuk ke tanah Kanaan, negeri yang penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita
untuk mengikut Dia, menjadi murid-muridnya. Tuhan mau siang malam dalam kehidupan kita berseru kepada Dia dengan iman. Kita mau senantiasa bergantung kepada-Nya. Dan saya katakan dalam doa ini, mari kita berdoa. Ketika kita berdoa, mari kita berdoa dengan iman. Iman itu artinya kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Waktunya Tuhanlah yang terjadi untuk menjawab doa kita. Ada orang yang sampai putus asa karena sudah dicekoki dengan ajaran tentang doa bahwa kalau kamu berdoa pasti dijawab. Lalu ketika dia mendoakan orang sakit nggak sembuh, dia stres. Waduh, berarti saya ini nggak punya iman. Nah, dia lihat pendeta berdoa dan terjadi kesembuhan mujizat. Dia berdoa nggak terjadi apa-apa. Nah, dia mulai stres. Berarti imanku kecil, imanku nggak seperti Elia, imanku nggak seperti Musa, imanku nggak seperti Paulus, nggak seperti Petrus. Wah, dia mulai stres. Dia lupa bahwa doa itu ada doa yang dijawab secara instan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada yang dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan, dan ada doa yang dijawab dengan cara tidak dijawab. Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita mendengar di PA bahwa sapu tangannya pun bisa menyembuhkan orang, begitu ya. Orang-orang nggak bisa sapu tangannya dan taruh di atas orang sakit, bisa sembuh. Dia mendoakan orang sakit, sembuh. Eutikus yang jatuh dari lantai 3, udah pikirnya orang udah mati, dia doakan, sembuh. Tapi untuk sakitnya sendiri, dia sakit. Ya. Menurut penelitian ada banyak tafsiran sakitnya apa, tapi ada yang bilang sakit mata. Yang dia sudah berdoa, dia katakan sampai dia berdoa 3 kali dan tahu jawabannya, dia tahu jawabannya bahwa Tuhan katakan cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Tuhan tidak mengambil duri dalam dagingnya itu, tetapi justru dia mengerti di sana bahwa dia katakan di dalam kelemahanku justru kekuatan Tuhan dinyatakan di sana. Dia dapat jawaban. Jawabannya apa? Tidak dijawab. Nah, saudaraku, supaya kita mengerti hal ini, ketika Tuhan menyampaikan bahwa ketika Ia datang, Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Adakah sampai saat ini kita memiliki iman kepada-Nya? Ketika doa kita dijawab, wah, iman kita sepertinya kalau grafiknya itu naik tinggi gitu ya. Tapi ketika doanya tidak dijawab-jawab, wah, mungkin bergelombang grafiknya. Apalagi kalau tidak dijawab, wah, mungkin menurun gitu ya, sampai kening gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, iman kita bukan masalah doa kita dijawab atau tidak dijawab. Memang saya harus katakan bahwa perumpamaan yang diberikan seorang janda yang meminta keadilan kepada hakim yang lain itu, dia berseru tiap hari sampai akhirnya hakim yang lain itu dia katakan, sekalipun aku ini orang yang tidak takut akan Allah, tapi karena dia menyusahkan aku, wah, nanti malah dia menyerang aku, ya sudah, saya jawab dia. Tapi yang dimaksud di sana adalah satu jaminan dari Tuhan. Jaminan dari Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Jaminannya apa? Di ayat yang ke-7 tadi, Tuhan katakan, ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah, pahamilah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini satu jaminan bahwa sebenarnya Tuhan itu menolong.
Tuhan itu pasti menolong, tidak akan pernah membiarkan umat pilihannya itu. Tetapi pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin apa yang kita doakan menurut kita itu baik, tetapi menurut Tuhan belum tentu. Ketika kita mungkin mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, penyakit yang luar biasa yang dialami, sampai dia berdoa 3 kali. Mungkin kita putus asa. Tapi kalau kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu justru dengan cara yang lain. Saya seringkali berdoa dan ketika diajar oleh firman Tuhan, seringkali berdoa dan jawabannya sudah tergambar dalam pikiran saya. Dan saya mau seperti Tuhan kabulkan sesuai dengan yang saya mau, gitu ya. Seperti mengajukan proposal begitu ya. Ini proposal Tuhan, tolong ACC, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kadang-kadang sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita beriman. Beriman artinya kita percaya kepada Dia dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, secara sederhana seperti itu. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua yang kita lihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-9 sampai 14. Silakan Pak Glenn. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini juga kisah yang sering kita dengar. Tetapi bagaimana sikap kita dalam doa yang dibenarkan oleh Allah, yang bagian 2 ini? Ini adalah sikap rendah hati ketika kita datang kepada Tuhan. Sikap rendah hati. Di ayat yang ke-9 ini disampaikan bahwa dan kepada beberapa orang, ini ada beberapa orang, tidak semua orang, hanya beberapa orang. Waktu itu Tuhan tahu ada beberapa orang. Kalau saya tidak tahu, mohon maaf, saya nggak tahu. Saya nggak tahu di sini kan banyak orang di sini, 100 lebih. Nggak tahu, tapi Tuhan tahu, ingat itu. Tuhan tahu saya, Tuhan tahu Milianus, Pak Glenn, semua tahu. Tapi ada beberapa orang, tidak semua. Tapi walaupun hanya beberapa orang, bagi Tuhan ini penting. Jangan karena cuma sedikit minoritas, ya, hanya 2 orang, ya sudah biarkan saja loh. Enggak, Pak. Tuhan sangat peduli. Makanya saya katakan Tuhan itu mengerti dengan kita, Dia peduli dengan kita. Kalau tadi dengan murid-muridnya, ini dengan beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Ada satu sikap menganggap diri benar. Kalau saya lihat dalam terjemahan lain dikatakan begini, menganggap diri benar itu diterjemahkan begini, menyangka diri benar. Ini masih sama. Membanggakan perbuatan baiknya. Yang dia banggakan adalah perbuatan baiknya. Dalam terjemahan lain dikatakan bersandar pada diri sendiri bahwa mereka benar. Nah, ini bagian terakhir ini yang saya lihat
ini lebih memberikan suatu penekanan. Ya. Ada orang-orang, tidak banyak, hanya beberapa orang, dan Tuhan tahu, sehingga Tuhan memberikan ajaran ini kepada beberapa orang itu yang bersandar pada diri sendiri, bahwa mereka hidup benar, menganggap diri benar, menganggap diri, wah saya sudah melakukan ini, saya sudah melayani, sudah sekian tahun melayani, sudah, wah pokoknya kalau dari sisi ini, pokoknya top lah gitu ya. Dari sisi waktu, dari sisi kegiatan, wah aktif semua, luar biasa. Tetapi Tuhan lihat ada satu sikap yang tidak tepat ketika mereka datang, disebutkan di bait Allah. Dan ini, ingat, ini juga perumpamaan. Perumpamaan ini Tuhan sampaikan bahwa ada dua orang pergi ke bait Allah. Jadi bait Allah itu besar sekali, ada dua orang, nggak tahu duduk di mana, yang seorang di sebelah sana, sebelah sini gitu ya. Kalau sini kan banyak, ada yang sana, ya. Tuhan perhatikan, tapi mereka hanya dua. Kalau kita banyak, tapi Tuhan memperhatikan satu-satu. Yang seorang namanya Farisi. Farisi berdoa dalam hati, tidak diucapkan, hanya dalam hati. Dan Tuhan mengerti yang dalam hati pun Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam hati seseorang, walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata, Tuhan tahu. Apa yang dia sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bahasanya bagus, bahasa rohani. Karena aku tidak sama seperti yang lain. Nah, ini sudah mulai masalah di sana. Aku tidak seperti yang lain, Tuhan. Kalau yang lain itu malas ibadah, yang lain itu nggak sungguh-sungguh, yang lain itu ibadahnya jarang-jarang gitu. Kalau saya ini, Tuhan, nggak pernah terlambat ibadah. Kalau saya ini duduknya paling depan, bukan kayak ini ya. Ini hanya contoh saja gitu ya. Oh, kalau saya ini khotbah, seringkali khotbah, Tuhan. Banyak yang saya lakukan. Saya penginjilan kemana ke mini gitu ya, ke sana kemari. Banyak yang saya lakukan. Saya ngajar gini. Banyak Tuhan yang saya lakukan. Tidak seperti yang itu, Tuhan. Saya katakan ini adalah sikap. Sikap ada dua hal juga. Sikapnya kepada Tuhan dan sikapnya kepada sesama. Sikapnya kepada sesama merendahkan orang lain. Sikapnya kepada Tuhan merasa diri benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau sikap seperti itu ketika kita datang kepada Dia. Saya ingat satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Seringkali orang menjelaskan tentang miskin itu hanya dari kata miskin. Tapi saya melihat dari sisi di hadapan Allah. Orang ini miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Bahwa seseorang merasa diri kalau dia ada berhadapan dengan Allah, harusnya dia merasa tidak memiliki apa-apa. Dia bersikap seperti orang miskin. Orang yang mengakui bahwa Allah itu Allah yang kaya. Allah itu Allah yang besar. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Sikap ketika kita datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Ketika kita datang beribadah di sini, sikap kita seperti apa? Apa yang mau kita cari ketika kita mau beribadah? Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita tampilkan ketika kita datang menghadap Tuhan? Makanya saya katakan, kalau kita datang ke rumah Tuhan, ini rumah Tuhan. Tuhan hadir di sini. Bukan kita yang mengundang Tuhan, Tuhan yang mengundang kita. Makanya seringkali kalau ada doa, saya agak kurang serak gitu ya.
Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Salah kita yang diundang oleh Tuhan. Tuhan justru yang mengundang kita. Bagaimana sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan? Ini sikap. Mulai dari persiapan kita. Saya membaca satu tulisan di DTK Dikakia, dari adminnya berkata begini. Saya mendapatkan satu kalimat, dikatakan bahwa ibadah itu bukan ibadah itu artinya meluangkan waktu, bukan menyempatkan waktu. Nah, dia menjelaskan bahwa artinya meluangkan waktu berarti benar-benar mempersiapkan diri ketika datang beribadah, bukan kalau ada kesempatan. Dia kasih contoh begini. Kalau kita tahu bahwa besok ada kuliah misalnya jam 11, maka kita akan, karena itu penting, maka kegiatan yang lain kita akan singkirkan, kita akan geser karena kita akan kuliah besok jam 11. Kita tidak akan terlambat untuk itu. Saya pikir ya kalimatnya sederhana begitu, tapi ya kadang-kadang begitu kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Kita tahu kita ibadah jam 8:30. Bagaimana persiapan kita? Kalau mungkin Pak David ya diundang sama Erick Cahyadi, wali kota Surabaya, kira-kira janjian jam 9, datangnya jam berapa? Jam 9 pagi, datang jam berapa? Datang ke kantor ya. Janjiannya Pak David, saya undang jam 9 pagi datang ke kantor saya. Datang jam berapa? 15 menit sebelum janjian sudah di sana. 15 menit sebelum janjian. Intinya pokoknya nggak terlambat kan? Nggak boleh. Nggak boleh terlambat. Ini menghadap, ini loh Pak David. Kalau kita datang kepada Tuhan bagaimana? Seringkali kita anggap karena ini siang malam terus menerus sudah jadi rutinitas ya datang kepada Tuhan ya gitu. Dan itu akhirnya menjadi kebiasaan kita. Lalu orang ini dia datang kepada Tuhan. Kita tahu kisahnya. Aku tidak seperti dia Tuhan. Aku tidak seperti dia. Lalu dilanjutkan, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia omongin lagi temannya yang di sampingnya itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Semua dia omongkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan? Tahu. Enggak diomongkan pun tahu. Dia tidak perlu sampaikan kepada Tuhan. Tahu, sampai ke dalam hatinya pun dia tahu. Memang hanya dalam hati Tuhan tahu. Tetapi sikap yang diajarkan oleh kita bukan karena masalah dia pemungut cukai, tetapi sikapnya di sana satu kontras antara seorang rohaniawan dengan seorang berdosa namanya pemungut cukai. Dalam pandangan orang-orang Yahudi itu, kalau pemungut cukai itu orang berdosa dalam pandangan mereka. Tetapi dalam pandangan Tuhan berbeda. Tuhan melihat begini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ini sikap. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Sikap merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sikap merasa nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ini adalah sikap yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan, sehingga kita doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini, orang yang kedua, namanya pemungut cukai itu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita jemaat Johor, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajar oleh firman Tuhan.
supaya kita memiliki sikap hati. Dan yang mengenal setiap hati kita hanya Tuhan. Saya tidak mengenal hatinya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak mengenal hati saya. Tidak mengenal kondisi kita masing-masing. Saya tidak mengenal. Dalam hari-hari yang kita jalani siang malam itu. Tetapi yang Tuhan inginkan, satu, supaya kita memiliki sikap yang senantiasa berharap dan bergantung pada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh di dalam segala perjalanan kita. Kita harus memiliki hati yang senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kalaupun kita bisa melakukan apa-apa karena kita memang diberikan kemampuan oleh Tuhan, maka ingat beberapa waktu yang lalu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu katakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Kita bersikap seorang hamba merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya bersyukur firman Tuhan ini juga menegur saya, mengingatkan saya, supaya saya sebagai seorang hamba Tuhan memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, dan sikap yang benar kepada sesama juga. Tidak mudah untuk berkata, kamu salah, kamu menyalahkan orang lain. Aku lebih hebat daripada kamu, aku lebih pintar daripada kamu, aku banyak hal yang bisa kulakukan daripada kamu. Justru kalau bisa melakukan itu, justru itu adalah kejatuhan. Seperti seorang Farisi, dia pulang dengan tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah menunjukkan yang rendah hati. Ini firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Siapa
perjamuan Tuhan, kurban Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kalau sudah dipersiapkan, kita angkat roti. Ini adalah tubuh Tuhan. Saya tunggu sebentar. Masih ada yang buka, silakan. Baik, kalau sudah semua, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita aminkan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan darah kurban Kristus bagi kita. Mari kita jawab dengan iman. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus Kristus. Bait ketiga dan keempat kita nyanyikan lagi. Betapa dalam ucapan, betapa dalam itu jatuh.
yang dapat kami persembahkan kepada Engkau. Buat firman-Mu, buat kurban yang senantiasa kami terima, yang senantiasa memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu adalah bukti perhatian-Mu bagi kami, bukti kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami memiliki hati yang mau terbuka, yang mau menerima kebenaran-Mu Tuhan, menerima korban-Mu Tuhan yang telah berkorban bagi kami untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami jemaat-Mu Tuhan, jemaat di Johor ini dipelihara oleh Engkau, dipelihara di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dipelihara di dalam kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tetapi Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga siang makan yang kami jalani bersama dengan Tuhan, kami hidup di dalam iman, dan sepenuhnya hidup kami persembahkan, menyerahkan di dalam kasih pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman dan pengorbanan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan barusan kita menyaksikan pengumuman terkait dengan ibadah kita selama sepanjang minggu ini. Bila Tuhan yang menolong. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, masih ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sebelum itu saya menyapa selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pertama kali bergabung dalam ibadah di Johor ini. Apakah ada yang baru pertama kali? Puji Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa gereja kita. Pengumuman selanjutnya tadi sudah disampaikan melalui video. Saya akan membacakan kembali untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pendaftaran untuk ibadah raya minggu depan tanggal 30 Januari dapat menghubungi Saudari Hana Novita dengan WA 081938668134 dengan memperhatikan ketentuan ibadah tatap muka, yaitu berusia antara 10 sampai dengan 76 tahun. Untuk remaja sudah mendapat vaksin dosis kedua. Untuk dewasa minimal mendapat vaksin dosis yang pertama.
Kemudian akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah kudus. Akan diberkati dan diteguhkan Krishna Stefanus Pamungkas dan Priscilla Williantono pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 10 pagi di GPT Kristus Gembala Jalan Lemah-Putra 1, 18 Surabaya. Selanjutnya pertanyaan untuk ibadah pendalaman Alkitab pada Jumat mendatang tanggal 28 Januari dapat dikirimkan lewat WA ke nomor 0821 3995 2002 paling lambat hari Kamis 27 Januari. Kemudian untuk kebaktian pemuda remaja untuk dalam minggu ini yaitu Sabtu 29 Januari diadakan secara tatap muka atau onsite pada pukul 6 sore dengan pembicara Pendeta Muda Kasih Lisebua dengan tema Yesus dan Kelahirannya. Untuk persiapan dalam ibadah onsite kaum muda ini terlebih dahulu mendaftar melalui WA ke Saudari Esther Gule 0852 5799 8267 dengan format pendaftaran ibadah kaum muda DTK Kristus Ajaib Jalan Johor 47 Surabaya Sabtu 29 Januari. Nama, jenis kelamin, usia, foto bukti vaksin yaitu dosis yang kedua. Dan ibadah ini sesuai dengan prokes dari pemerintah, waktu maupun prokes kesehatan yang seperti biasanya. Dan selanjutnya ketika kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan amplop berisi persembahan pada kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar gereja. Dan tetap menjaga prokes kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah kita berikutnya. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, kita akan menerima doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Kasih Lisebua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Permohonan doa, ucapan syukur buat Oma Erma Ramsi yang berulang tahun hari ini 23 Januari 2022 yang ke-71 tahun pemohon keluarga. Yang kedua, doakan untuk Renata, mahasiswi STIK yang masuk rumah sakit PHC karena sakit tipes, pemohon mahasiswa setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk perpanjangan umur untuk Ibu Erma yang berulang tahun ke-71 tahun. Engkau sudah berkemurahan sedemikian rupa Tuhan, dan kami terus mendoakan supaya Tuhan menurunkan berkat Tuhan di dalam hari-hari yang akan dia lalui, sehingga ucapan syukur, terima kasih senantiasa keluar dari dalam hatinya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan, kesehatan, kekuatan Tuhan, limpahkan Tuhan, berkat-berkat jasmani terlebih yang Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak kami Renata yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit PHC. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, uluran tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit yang dialami sakit tipes. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Engkau berkati para medis yang menangani sehingga mereka boleh juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk proses pemulihan Renata. Juga saudara-saudara kami yang kami tidak sebutkan yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong umat ketebusan Tuhan. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang mengerti keadaan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu juga yang sedang dalam keadaan kurang sehat dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau tolong, biarlah mereka juga tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan mereka boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Ibadah-ibadah kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani, dan kami semua sidang jemaat-Mu yang akan mengikuti setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami.
kami boleh mengikutinya dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, menyertai kami. Biarlah kami dengan sukacita membawa segala berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, kita arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita, memberkati kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam studi kita, di dalam apapun yang dikerjakan. Biarlah segala berkat yang kita bawa dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima segala berkat-Nya, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.